Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas komunikasi bisnis semuanya, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Oke, pada hari ini kita akan melangsungkan pertemuan kedua kita di materi yang pertama ya. Jadi pertemuan kedua, tapi ini adalah materi perdana kita. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di RPS kemarin, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai komunikasi dasar terlebih dahulu sebelum nanti kita menginjak ke komunikasi bisnis. Jadi dasar-dasar komunikasi bisnis ya. Nah, untuk itu nanti kita akan merefresh sejenak materi-materi mengenai komunikasi yang tentunya sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah lain ya. Seperti itu. Oke, sebentar saya share screen. Nah, sebelum kita belajar bersama ya, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya teman-teman, agar teman-teman diberikan fokus, diberikan kejernihan dalam berpikir. Jadi ilmu yang teman-teman pelajari akan lebih mudah terserap dan akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup, terima kasih. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana dasar-dasar dari komunikasi terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas mengenai komunikasi bisnis lebih jauh. Nah, di materi kali ini sudah saya tuliskan ya mengenai ruang lingkup dan pengertian dari komunikasi, kemudian bagaimana proses komunikasi, kemudian bentuk dasar dari komunikasi, kemudian tipe dan fungsi komunikasi, kemudian bagaimana komunikasi yang efektif, dan yang terakhir adalah hambatan komunikasi dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa mungkin materi-materi ini sudah teman-teman terima di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi nanti kita cepat saja, kita hanya akan merefresh pengetahuan atau merefresh kembali ingatan teman-teman mengenai cikal bakal dari komunikasi seperti itu. Oke, yang pertama adalah ruang lingkup dan pengertian komunikasi. Nah, komunikasi ini kan merupakan hal yang sangat fundamental ya bagi kehidupan manusia. Nah, peristiwa komunikasi ini juga terjadi di mana-mana. Misalnya nih teman-teman bangun tidur atau mau tidur gitu ya, menyalakan televisi atau menyalakan stop kontak atau peralatan elektronik lain, itu sebenarnya juga proses komunikasi yang kita namakan dengan engineering communication. Nah, kemudian animal communication, misalkan burung-burung berkicauan di pagi hari atau ayam berkokok. Nah, itu kan juga merupakan proses komunikasi bahwa kalau ayam berkokok itu menandakan bahwa ini waktunya sudah pagi gitu ya. Nah, kemudian tentunya seperti saat ini kita berdiskusi secara tatap muka atau melalui media yang kita namakan dengan human communication. Jadi di dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari proses komunikasi seperti itu. Nah, menurut Wilbur Scrum, tanpa komunikasi itu tidak akan terbentuk suatu masyarakat. Nah, sebaliknya juga, tanpa masyarakat, manusia itu tidak bisa mengembangkan komunikasi. Jadi antara komunikasi dengan masyarakat itu saling berhubungan. Nggak ada komunikasi, masyarakat juga nggak bisa hidup dong ya. Nah, kalau nggak ada masyarakat, ya komunikasi nggak berkembang. Ya cuman A, A, I, I, U, U, E, O gitu ya. Karena memang adanya manusia, kemudian manusia mempelajari teknologi, pada akhirnya kita bisa menggunakan bahasa atau alat-alat komunikasi yang semakin berkembang dan semakin canggih seperti itu. Nah, berkomunikasi yang baik itu akan memberikan pengaruh yang langsung terhadap struktur keseimbangan seseorang dalam masyarakat. Kemudian keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu yang diinginkan, termasuk karir, itu banyak ditentukan oleh kemampuan dalam berkomunikasi. Ini juga
bisa teman-teman lihat contohnya, misalkan kita baru mau melamar pekerjaan gitu ya, ketika diwawancara gitu, ketika kita komunikasi dengan lancar, dengan mantap, dengan efektif dan percaya diri, itu akan menarik, bisa saja akan menarik perhatian dari si pewawancara seperti itu. Atau ketika kita bekerja dalam suatu organisasi, yang terpenting adalah kecakapan kita dalam berkomunikasi. Karena ketika kita mungkin smart dalam memikirkan perencanaan atau mengkonsep sesuatu, tapi kalau komunikasi kita itu tidak bagus ya atau tidak lancar, itu juga bisa menghambat. Karena apa? Karena ketika kita bekerja dalam tim, itu akan mengganggu. Orang lain tidak mengerti maksud kita seperti apa, dan kita nggak mengerti maksud orang lain seperti apa. Jadi terjadi apa ya, noise di situ. Nah, oleh karena itu memang komunikasi itu memiliki peranan yang penting di situ di dalamnya. Nah, cikal bakal dari komunikasi ya. Jadi awal pertama komunikasi itu dinamakan pertamanya itu merupakan proses retorika dan jurnalistik. Nah, ini juga banyak berkaitan dengan opini publik ya pada saat itu. Nah, di situ juga komunikasi dulu sering disebut dengan ilmu monodisiplin. Dia berinduk pada jelas ilmu politik ya, karena di situ nanti akan ada retorika, opini publik seperti itu. Jadi awalnya komunikasi itu hanya dipandang seseorang sebagai sebuah proses retorika dan jurnalistik gitu ya, untuk membentuk opini publik gitu. Nah, kemudian adanya perkembangan zaman, kemudian adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya ilmu komunikasi ini menjadi ilmu yang multidisiplin. Dia bisa saja masuk ke dalam beberapa atau banyak ilmu disiplin lain di situ. Misalnya kayak psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, ilmu manajemen, linguistik, matematika, dan ilmu elektronika. Seperti kita saja ya dalam satu fakultas di FISHUM ini ya. Jadi kita di sini ada psikologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi, di mana ilmunya di situ saling beririsan. Jadi teman-teman yang dari prodi komunikasi, kalau teman-teman melihat di psikologi, di situ nanti juga ada mungkin mata kuliah psikologi komunikasi atau sosiologi komunikasi, karena memang sifat ilmu kita itu yang multidisiplin, jadi dia bisa saja berkolaborasi atau beririsan dengan ilmu-ilmu lain seperti itu. Nah, kemudian istilah komunikasi ini banyak sekali ya. Kalau mungkin yang teman-teman pahami istilah komunikasi itu tidak ada di PowerPoint yang saya sajikan ini, tapi memang karena pengertian komunikasi ini banyak sekali dari berbagai macam tokoh ya. Ya, saya hanya akan menuliskan beberapa saja sebagai contoh gitu ya. Jadi, kalau menurut Stuart Hall, komunikasi itu dari kata komunis atau membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Dan Stuart Hall juga memberikan istilah pada komunikasi itu sebagai komuniko, artinya berbagi, membagi. Nah, kemudian di sisi lain Hofland itu memberikan istilah komunikasi itu sebagai upaya yang sistematis untuk merumuskan prinsip-prinsip secara tegas, dan atas dasar prinsip-prinsip tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Jadi kalau Hofland ini komunikasi itu adalah upaya yang sistematis dalam merumuskan prinsip-prinsip kita itu secara tegas, dan kemudian prinsip ini disampaikan, diinformasikan. Nah, kemudian setelah diinformasikan itu akan menghasilkan pendapat atau sikap seseorang yang kita ajak berbicara seperti itu. Nah, kalau di sini saya berikan juga pengertian dari kelompok sarjana komunikasi. Di sini saya pandang bahwa pengertiannya dari kelompok sarjana komunikasi ini lebih kompleks, dan dia bisa lebih mencerminkan pendapat dari beberapa tokoh yang nanti pada akhirnya sebenarnya bahwa komunikasi ini memiliki pengertian yang sama seperti itu. Jadi kalau dari kelompok sarjana komunikasi itu bahwa
Komunikasi merupakan suatu pertukaran proses simbolik yang menghendaki orang-orang agar mengatur lingkungannya. Satu, dengan membangun hubungan antar sesama manusia. Nah, kemudian yang kedua melalui pertukaran informasi. Yang ketiga untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain. Yang keempat berusaha mengubah sikap dan tingkah laku. Jadi bagi sarjana komunikasi, komunikasi itu adalah pertukaran atau proses simbolik yang menghendaki orang-orang itu mengatur lingkungannya. Jadi misalkan yang pertama itu dengan hubungan sesama manusia. Kemudian dia melalui pertukaran informasi. Kemudian dia saling menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, jadi saling menguatkan. Kemudian dalam proses komunikasi itu juga ada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Gitu ya. Jadi ketika kita ngomong, kita berkomunikasi gitu ada tujuan, kita pengen mengubah sikap dan tingkah laku orang yang kita ajak ngomong. Nah, bagi sarjana kelompok sarjana komunikasi, pengertian komunikasi didefinisikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan proses komunikasi? Teman-teman juga pasti sudah sangat familiar dengan hal ini ya. Jadi kalau di sini saya memberikan contoh ada modelnya yang paling klasik ya di sini model Aristoteles, kemudian model komunikasi David Caberlo, kemudian ada model komunikasi Bouvet dan Thiel. Bouvet dan Thiel ini nanti akan lebih ke bagaimana proses komunikasi organisasi dan bisnis seperti itu. Nah, kita awali dari yang Aristoteles. Jadi Aristoteles ini adalah model komunikasi yang paling klasik, mbahnya gitu ya, mbahnya model-model komunikasi. Jadi kalau Aristoteles ini pertamanya itu membagi 3 unsur utama dalam komunikasi. Yang pertama sender, message, dan receiver atau SMR. Kalau teman-teman mungkin lihatnya SMCRE gitu ya, secara lengkap. Tapi kalau Aristoteles itu dulu itu membagi 3 unsur utama itu dan akhirnya kan ada pengembangan sampai ke SMCRE itu ya. Nah, kemudian dari Berlo. Nah, kalau Berlo ini dia sudah mengembangkan sedikit dari Aristoteles. Kalau Aristoteles tadi kan SMR, kalau Berlo ini ada channel di situ. Jadi ada source, ada message, ada channel, dan ada receiver. Kemudian di dalam proses sending message dari source ke message, kemudian dari channel ke receiver, ini ada kalau dari source ke message itu ada encoding, kalau channel ke receiver itu ada decoding. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau model komunikasi yang Wilbur Scrum atau yang Laswell, dia sudah mulai komplit ya dari source, dari sumber sampai pada efek. Kemudian ada feedback kayak gitu. Nah, kalau ini tadi saya contohkan saja. Jadi kalau di Aristoteles tadi ada source, message, langsung receiver. Kalau Berlo itu dari source, message, channel, kemudian ada receiver. Tapi sebenarnya ada unsur lain yaitu feedback dan efek. Nah, model komunikasi Bouvet dan Thiel. Kalau ini lebih ke komunikasi bisnis dan komunikasi di organisasi ya, bahwa komunikasi itu yang pertama adalah pengirim itu memiliki ide atau gagasan. Nah, kemudian ide itu dituangkan dalam pesan. Kemudian ketiga pesan disampaikan, kemudian ada receiver atau penerima itu mendapatkan pesan. Nah, kemudian yang terakhir si penerima ini bereaksi atau mengirimkan umpan balik. Ini bisa kita lihat ketika kita berkomunikasi dalam suatu organisasi, misalkan dalam kelompok kecil atau rapat dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bentuk dasar dari komunikasi, itu ada 2. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal, yang kedua adalah komunikasi verbal. Saya rasa teman-teman juga pasti sudah mengetahui ya, apa itu komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk dasar dari komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi, dasar dari komunikasi ini justru adalah komunikasi nonverbal kita. Nah, ketika bahasa lisan atau tulisan itu
justru malah dijadikan apa ya, penunjang gitu ya. Jadi kalau bentuk dasar kita berkomunikasi itu ya adalah nonverbal kita ini, isyarat, tubuh, seperti itu. Nah, komunikasi nonverbal ini merupakan kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi, suara, kemudian sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Jadi ketika saya ngomong seperti ini, tangan saya kayak gini-gini, itu justru akan lebih menguatkan komunikasi saya daripada saya ketika saya duduk diam kemudian saya ngomong kayak gitu ya. Jadi akan terlihat kurang menarik dan kayak monoton gitu ya. Jadi akan lebih baik ketika kita berkomunikasi itu memang mungkin naluriah juga ya, karena memang ini bentuk dasar dari komunikasi, maka secara otomatis ketika kita ngomong itu kita akan lebih mantap ketika kita menggunakan nonverbal. Nah, kemudian baru ditunjang dengan verbal kita, akan menjadi satu kesatuan yang utuh gitu, yang bagus, yang demes kalau kata orang Jawa ya. Nah, kemudian statement saya ini itu juga dulu telah diteliti oleh Albert Mahrabian. Kemudian dia mengatakan bahwa tingkat kepercayaan yang bersumber dari pembicaraan orang itu hanya 7%. Nah, kemudian verbalnya itu 7%nya itu adalah verbal, kemudian 38%-nya itu adalah vokal kita, dan 55%-nya itu adalah ekspresi wajah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika saya ngomong itu nggak ngapa-ngapain, diem, mukanya standar, apalagi sambil merem gitu ya, mungkin orang itu nggak akan respect, apa ya, nggak akan interest gitu ya dengan kita. Tapi kalau itu ditunjang dengan vokal kita, misalkan vokal kita tegas tapi tidak terlalu tinggi nadanya, yang bagus gitu ya. Kemudian ekspresi kita juga menunjukkan kalau kita itu senang gitu ya. Jadi orang itu akan interest, orang itu akan lebih percaya dengan kita. Jadi ini membuktikan bahwa komunikasi nonverbal itu memang begitu penting, sangat sangat penting di dalam proses komunikasi secara umum, seperti itu. Nah, jika terjadi pertentangan antara apa yang diucapkan seseorang dengan perbuatannya, maka orang lain itu malah justru mempercayai hal-hal yang bersifat nonverbal. Jadi misalkan orang yang ketahuan bohong gitu ya, orang yang nggak pintar bohong lah, itu dari muka, mimik muka aja sudah ketahuan bahwa ini kayaknya bohong deh. Nah, kayak gitu. Jadi orang itu akan lebih mempercayai nonverbal kita daripada suara kita, karena kadang kita kan bisa aja di mulut ngomong apa, di hati lain gitu ya, jadi dari mukanya juga kelihatan seperti itu. Nah, fungsi dari komunikasi nonverbal itu ada beberapa. Jadi misalnya ada repetisi, kemudian ada substitusi, kemudian ada identitas, kemudian dia juga menambahi atau melengkapi. Jadi kalau repetisi itu apa ya, meyakinkan apa yang kita ucapkan. Jadi saya kalau ngomong tuh sampai kayak gini itu biar kayak kalian yakin kayak gitu ya. Kemudian substitution itu menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Jadi ketika kita sedih itu kita nangis sampai yang gitu, berarti kita tuh apa ya, benar-benar sedihnya tuh yang deep banget, yang dalam banget kayak gitu misalnya. Kemudian sebagai identitas, menunjukkan jati diri sehingga orang lain itu bisa mengenalnya. Kayak misalkan kita ngomongnya, oh, kok kayaknya itu orang suaranya kok lembut, bagus gitu, vokalnya bagus, jangan-jangan dia penyiar radio atau dia MC, dan ternyata benar. Jadi itu bisa menunjukkan identitas diri kita, misalkan kayak gitu. Kemudian dia juga menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna gitu ya. Jadi misalkan ditanya, kamu udah makan belum gitu, kamu mau jawab belum aja malas gitu, cukup menganggukkan kepala kayak gini, berarti kan sudah apa ya, menggambarkan kalau kamu belum makan. Nah, kayak gitu itu untuk menambah atau melengkapi lah. Belum kayak gitu. Jadi biar apa ya, biar yakin belum. Udah gitu. Udah kita ngomongnya udah tapi tetap menunduk gitu. Jadi untuk melengkapi dan menambah. Nah, ada beberapa bentuk juga dalam komunikasi verbal, diantaranya kinesik, kemudian gerakan mata, gitu ya, kemudian sentuhan, paralanguage, kemudian dia diam, ada postur tubuh, kemudian ada warna, bunyi, dan juga ada bau. Jadi komunikasi nonverbal itu justru sangat kompleks sekali. Nah,
Yang kedua, bentuk komunikasi itu adalah komunikasi verbal. Dia adalah komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan bahasa. Jadi jelas ya, kalau verbal itu menggunakan lisan atau tertulis, dia menggunakan bahasa. Nah, bentuknya seperti apa? Misalkan kita berbicara, atau menulis, atau mendengar, kemudian kita membaca. Jadi dia adalah segala sesuatu yang disampaikan secara lisan dan tulisan itu menggunakan bahasa. Nah, bagaimana dengan tipe dan fungsi komunikasi? Kalau tipe komunikasi ini teman-teman pasti sudah sangat familiar ya. Ada komunikasi antar pribadi, kemudian ada komunikasi kelompok, kemudian ada komunikasi organisasi, kemudian ada komunikasi massa, dan ada komunikasi publik. Sebenarnya ada satu lagi komunikasi kalau di Indonesia itu komunikasi apa sih? Komunikasi intrapersonal ya, kayak komunikasi dengan diri sendiri. Cuman kalau di luar sana itu komunikasi intrapersonal itu tidak terlalu tidak terlalu dirasa tidak terlalu pas gitu. Jadi kan syarat komunikasi itu ketika ada source dan ada receiver gitu lah. Masa kita harus jadi source dan harus jadi receiver kayak gitu. Jadi ada beberapa yang tidak sepakat bahwa komunikasi intrapersonal itu juga masuk dalam proses komunikasi. Jadi memang umumnya atau standarnya itu hanya ada 5 itu. Jadi interpersonal atau komunikasi kelompok, organisasi, massa, dan publik. Kemudian bagaimana dengan fungsi dari komunikasi? Ada beberapa fungsi dari komunikasi ya. Di antaranya yang pertama yaitu dia informasi. Jadi fungsinya apa ya? Fungsi informasi itu misalnya kayak kegiatan mengumpulkan, kemudian menyimpan data, fakta, pesan, opini, komentar, itu agar apa? Agar orang lain mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya. Jadi dia menyimpan data atau fakta atau apapun itu, pesan lah ya, komentar, kemudian dia diinformasikan ke orang lain agar orang lain itu tahu kayak gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi di sini menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan, bagaimana bersikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan ya. Kemudian bagaimana bertindak di dalam suatu masyarakat. Nah, ini juga bisa kita sampaikan melalui proses komunikasi itu. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi ini ya jelas untuk mendorong seseorang untuk mengikuti apa ya kemauan dari mereka gitu ya. Agar mereka itu setuju dengan apa yang misalkan kita baca atau kita lihat, kita dengar gitu ya. Jadi memberikan dorongan atau memberikan semangat. Kemudian bahan diskusi, jelas ya dia menyediakan informasi, kemudian saling didiskusikan, kemudian ketika ada perbedaan gitu bagaimana kita bisa menyetujui semuanya bersama-sama seperti itu. Kemudian fungsi pendidikan itu membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara luas baik secara formal maupun informal. Kemudian memajukan kebudayaan itu melalui media massa khususnya ya, menyebarkan hasil-hasil kebudayaan melalui program siaran atau bisa juga dengan buku ya. Jadi ada beberapa buku juga yang tentang yang menuliskan tentang kebudayaan dan itu bisa dibaca oleh siapapun. Nah, kemudian di televisi atau di media massa pun juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya bisa mengerti kebudayaan dari kita saja, kita bisa mengerti dari kebudayaan dari daerah lain atau masyarakat lain atau negara lain kayak gitu. Kemudian saling mengenal, nah akhirnya kebudayaannya jadi maju. Jadi bervariasi gitu ya. Kemudian fungsi hiburan juga jelas ya, media massa itu memberikan selain memberikan media komunikasi, kita juga menghibur bagi diri kita gitu ya. Atau misalnya kita juga ngobrol-ngobrol, misalkan gosip-gosip atau ngobrol santai gitu kan juga bisa menghibur diri kita ya. Atau misalkan curhat dengan orang lain kayak gitu juga bisa membuat hati kita lebih tenang mungkin kayak gitu. Nah, kemudian fungsi yang terakhir yaitu integrasi. Dia menjembatani perbedaan. Misalnya perbedaan antar suku atau antar bangsa gitu, kemudian dilakukan diplomasi. Biasanya kalau orang diplomasi itu kan menggunakan komunikasi ya, komunikasi yang baik.
Nah, dia akan mengintegrasikan, dia bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dengan komunikasi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi yang efektif. Bagaimana sih agar komunikasinya itu efektif? Nah, di sini syarat komunikasi yang efektif itu apabila terjadi pemahaman yang sama, kemudian dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Jadi ketika kita ngomong, kemudian orang lain yang menerima itu memiliki pemahaman yang sama. Kemudian orang yang menerima itu jadi terangsang untuk berpikir atau melakukan sesuatu, jadi memberikan feedback. Nah, itu yang dinamakan komunikasi yang efektif. Bukan ketika kita ngomong terus dia diam aja, ya, nggak ngapa-ngapain. Itu kayaknya krik-krik gitu ya. Komunikasi kita kayak sia-sia. Berarti itu nggak efektif. Kita sudah ngomong sampai berbusa-busa gitu, ternyata orang lain nggak paham. Berarti kan sama aja. Tapi ketika kita ngomong walaupun hanya sedikit, tapi orang lain paham dan orang lain merespon, itu justru komunikasi yang efektif. Atau bisa juga misalkan kita harus menjelaskan panjang lebar dulu, tapi pada akhirnya orang itu paham, itu juga termasuk komunikasi efektif. Jadi intinya adalah pemahaman yang sama. Kayak gitu. Nah, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif ini akan menambah keberhasilan individu maupun organisasi, jelas ya kalau itu. Nah, kemudian komunikasi efektif itu akan membantu mengatasi masalah-masalah, kemudian dia juga akan membantu dalam membuat keputusan yang tepat, kemudian mengkoordinasikan aliran kerja, mengawasi orang lain, dan mengembangkan berbagai hubungan. Jadi karena ada kesamaan pemahaman itu tadi, dia bisa saja mengatasi masalah-masalah. Kita juga bisa membuat keputusan yang tepat, yang baik ketika kita menggunakan komunikasi yang efektif. Nah, sehubungan dengan komunikasi yang efektif ini dibedakan menjadi dua, yakni komunikasi individu. Nah, dalam komunikasi individu ini dikatakan efektif bila komunikan, jadi si receiver itu tadi memahami apa yang dimaksud oleh komunikator. Jadi ada dua, karena individu, karena intrapersonal nggak ada itu tadi ya. Jadi kita lebih ke interpersonal, jadi dua orang atau lebih itu. Jadi kalau ada dua orang berarti kan yang satu sender, yang satu receiver ya. Jadi efektif itu ketika individu si receiver ini memahami individu si komunikator. Nah, kemudian kalau komunikasi massa itu dikatakan efektif apabila komunikatornya itu bisa menjangkau komunikan yang lebih luas. Jadi komunikannya itu banyak, nggak cuma satu aja. Jadi dia sekali ngomong, sekali nyampein pesan, tapi receivernya itu sangat banyak. Nah, ini dinamakan dengan komunikasi massa yang efektif seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama adalah kredibilitas dan daya tarik dari komunikator. Ini yang jelas sangat, menurut saya sangat urgensi banget ya. Jadi bagaimana kita bisa bisa menghasilkan komunikasi yang efektif ketika kita berhasil menjadi sang komunikator itu. Jadi pesan yang disampaikan itu dianggap benar dan dipercaya oleh komunikan. Jadi itu tergantung dari kredibilitas dan daya tarik dari si komunikator itu. Jadi ketika dia sudah kredibel, kemudian dia memiliki daya tarik yang bagus gitu ya, dia ngomong apapun komunikan, oh iya saya paham, kamu tuh sekali ngomong langsung bisa dipahami kok. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kredibilitas dan daya tarik komunikator itu sangat mempengaruhi dalam pembentukan komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua, kemampuan pesan untuk membangkitkan tanggapan. Jadi, suatu pesan itu akan menimbulkan reaksi dan umpan balik apabila memenuhi beberapa kondisi seperti apa ya, misalnya pesan itu bisa menarik perhatian. Nah, kemudian menggunakan lambang-lambang atau bahasa yang mudah dipahami oleh komunikan. Kemudian dia mampu memahami kebutuhan pribadi komunikan. Nah, maksudnya di sini adalah yang pertama bisa menarik perhatian karena mungkin diproduksi dengan baik atau dirancang dengan baik, kemudian disampaikan dengan baik, jadi akan membentuk
perhatian orang lain gitu. Kemudian menggunakan lambang dan bahasa yang dimengerti oleh komunikan. Ketika kita ngomong dengan orang Jawa yang nggak bisa bahasa Indonesia, ya sampaikanlah dengan bahasa Jawa, jangan disampaikan dengan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa bahasa mana ya, misalkan bahasa Jakarta lah ya, yang lo gue ya, mereka semakin nggak tahu ya. Jadi ketika kita mau ngomong atau kita mau berbicara dengan komunikan kita, pahamilah mereka terlebih dahulu. Apa yang mereka butuhkan, apa bahasa yang mereka gunakan, kemudian baru kita sesuaikan gitu ya. Jadi komunikasi akan efektif di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemampuan komunikan untuk menerima dan memahami pesan. Jadi komunikasi yang efektif itu selain dari pihak komunikator, tapi dari komunikan itu sendiri. Jadi si komunikan itu juga harus dipastikan bahwa dia itu bisa menerima pesan dari komunikator. Kalau memang tidak bisa menerima pesan dari komunikator, ya sampaikan dulu di awal agar tidak sia-sia komunikannya kayak gitu. Nah, kemudian untuk hambatan komunikasi itu ada beberapa hambatan komunikasi ya. Yang pertama dari segi antar manusia, kemudian hambatan komunikasi dalam suatu organisasi. Nah, kita bahas satu persatu. Bagaimana hambatan komunikasi antar manusia? Yang pertama adalah perbedaan persepsi dan bahasa. Nah, persepsi itu merupakan interpretasi pribadi atas sesuatu hal. Definisi seseorang mengenai suatu kata itu mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi misalnya ketika teman-teman itu berkomunikasi dengan saudara atau teman di luar daerah. Jadi mungkin ada satu kalimat atau satu kalimat yang sama tapi persepsinya dan bahasanya mungkin berbeda. Jadi misalkan comel itu kan mungkin di kita tuh ini anak comelnya lucu gitu ya, tapi kalau ini saya punya teman sih dulu di Malaysia gitu, comel itu yang lucu gimana ya, comelnya nih anak gitu gemes gitu. Tapi kalau kita comel itu kayak apa ya, ih ini orang kok comel banget sih mulutnya, misalkan ini anak apa sih cerewet atau apa kayak gitu. Atau mungkin bahasa-bahasa lain yang sebenarnya sama tapi persepsinya itu berbeda, dan itu menjadi hambatan ya bagi komunikasi antar manusia. Kemudian pendengaran yang buruk itu juga akan mempengaruhi penerimaan atau proses sending message itu tadi. Karena kalau misalkan kita pendengarannya buruk atau kita mungkin lagi tidak sehat gitu ya dengan telinga kita, mungkin dalam satu paragraf ketika kita menyampaikan pesan itu hanya terdengar sedikit sebagian, sepotong-potong, dan itu bisa saja mempengaruhi makna dari pesan tersebut kayak gitu. Jadi kita mendengarnya hanya sepotong-potong. Nah, ini sangat berbahaya juga ya bagi proses komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan emosional. Mungkin kita lagi bad mood atau kita lagi malas ngomong dan sebagainya. Jadi itu juga akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi kita. Kemudian perbedaan budaya itu juga jelas. Misalkan dada-dada kita anggap itu halo, atau mungkin di negara lain itu jangan kayak gitu. Nah, kemudian ada gangguan fisik. Gangguan fisik ini misalnya apa ya? Kalau tulisan lah, misalkan kita tulisannya jelek gitu ya, kayak tulisan dokter itulah, kalau misalkan kita sebagai orang umum yang tidak paham ilmu kedokteran, kita akan sulit ya untuk membacanya apa kayak gitu. Tapi mungkin kalau dokter kan sudah ada ilmunya ya, mungkin kita tulisan kita sendiri aja lah, tulisan kita sendiri itu mungkin saja tidak bisa dipahami oleh teman kita kayak gitu. Ini merupakan gangguan fisik. Nah, kemudian kalau dalam organisasi, itu hambatannya misalnya kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. Jadi, karena karena perkembangan teknologi juga, jadi banyak informasi yang masuk, baik itu melalui telepon, email, atau surat, atau kantor pos, kemudian disampaikan secara langsung. Jadi itu akan membuat informasi itu menjadi overload gitu ya. Jadi kita malah justru akan bingung kayak gitu.
Nah, kemudian penyaringan yang tidak tepat. Misalnya nih, kita dikasih pesan oleh bos misalkan. Kemudian kita menyampaikan ke orang lain itu tidak sama persis dengan apa yang dikatakan bos. Mungkin maksud kita untuk menyingkat waktu ya, jadi kita potong, kita apa, tapi ternyata diterima sama orang lain itu malah justru berbeda gitu ya. Jadi penyaringan kita itu malah justru bikin nggak tepat, jadi komunikasinya itu justru malah gagal, pesannya itu tidak tersampaikan dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian hambatan yang ketiga yaitu iklim komunikasi tertutup atau tidak memadahi. Jadi iklim komunikasi ini terkait dengan gaya manajemen. Misalkan gaya manajemen yang tertutup itu akan menghambat pertukaran informasi. Nah, demikian pula saluran yang terlalu banyak itu akan mengubah pesan itu tadi seperti yang saya katakan. Misalnya harusnya pesannya apa, tersampaikannya jadi apa. Jadi kalau bisa memang iklim komunikasi dalam suatu organisasi itu harus dibentuk dengan baik agar proses komunikasinya itu juga lancar seperti itu. Nah, kalau pada dasarnya hambatan komunikasi itu ada 7 ya. Ini menurut buku dari Hafid Cangara. Jadi ada beberapa hambatan komunikasi secara umum. Pada umumnya yang pertama adalah gangguan teknis, kemudian gangguan semantik, kemudian rintangan budaya, kemudian gangguan psikologis, kemudian rintangan fisik atau organik, kemudian rintangan kerangka pikir, kemudian rintangan status. Ini sebenarnya sudah ada di yang antar manusia dan organisasi. Cuman kalau si Cangara ini lebih ke menyimpulkan secara umumnya. Jadi tidak hanya dibatasi antar manusia atau organisasi, tapi hambatan secara umum seperti itu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hambatan? Nah, kalau Bove dan Thiel ini lebih ke organisasi dan bisnis itu tadi. Misalnya ketika memelihara iklim komunikasi terbuka. Jadi misalkan dalam satu organisasi iklim komunikasinya bagus, maka prosesnya juga akan lancar, akan efektif seperti itu. Nah, kemudian dari masing-masing personal itu juga memegang teguh etika dalam berkomunikasi. Jadi sebelum kita berkomunikasi, kita memperhatikan etikanya seperti apa. Oh, ini kira-kira bisa menyinggung orang lain nggak? Kalau menyinggung berarti kita menyalahi etika, seperti itu. Kemudian kita bisa memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Jadi sebelum kita berkomunikasi dengan budaya lain, ada bagusnya atau tidak ada salahnya kita mempelajari dulu kebudayaan mereka seperti apa. Apa yang mereka tidak suka, apa yang kelihatannya tidak bagus bagi mereka, itu yang harus kita pelajari. Jangan-jangan kayak itu tadi, apa yang bagus di negara kita ternyata itu dianggap jelek di negara mereka, seperti itu. Jadi kita harus memahami dulu latar belakang kebudayaannya dari si penerima pesan atau orang yang akan kita ajak bicara. Nah, kemudian yang keempat adalah menggunakan pendekatan berkomunikasi yang berpusat pada penerimanya. Jadi sesuaikan dulu dengan kebutuhan penerima. Nah, sesuaikan dulu dengan kondisi penerima. Dengan itu kita bisa memproduksi pesan dengan baik sesuai dengan penerimanya itu tadi. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa diterima juga dengan baik oleh si penerima. Kemudian yang kelima, menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Jelas ya, jadi kalau misalkan kita menyampaikan dengan telepon atau dengan email, ya disampaikan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kalau misalnya mereka menghendakinya dengan email, ya email. Telepon ya telepon. Jangan kayak tadi diberondong, semua media diberondong. Pada akhirnya si penerima malah akan bingung kayak gitu. Jadi mungkin bisa menggunakan satu atau dua teknologi, kita gunakan sebaik mungkin kayak gitu. Kemudian yang keenam adalah menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Nah, ini juga sudah saya sampaikan tadi ya, bagaimana kita memproses pesan agar itu bisa efektif dan efisien dan dipahami oleh komunikan, seperti itu. Nah, materinya sudah habis. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan. Tapi saya rasa paling teman-teman juga sudah paham ya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalkan teman-teman ingin diskusi lebih lanjut seperti itu. Nanti silahkan saja kita bahas di grup WhatsApp grup ya. Nanti silahkan kalau misalkan ada yang mau menimpali atau yang mau memberikan pertanyaan, saya buka seluas-luasnya.
Oke, sebelum kita akhiri, kalau tadi kita sudah membuat doa pembuka ya, sekarang kita doa penutup pembelajaran. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan dan mohon maaf bila saya ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.